perhatikan dulu, puasa Ramadan, puasanya berapa lama? Nggak makan, nggak minum. 12 jam, 13 jam, 14 jam ya, tergantung mataharinya, betul ya? Oke, kemudian ketika kita nggak dapat makan dan minum, yang terjadi seperti apa? Badannya bagaimana? Lemas, apalagi? Lapar, apalagi? Tenggorokannya haus, apalagi? Capek, apalagi? Meriang ya, waduh saya meriang. Itu kalau meriang itu berarti Anda harus ketemu saya nanti. Nah, karena ketika kita tidak makan selama 12 sampai 14 jam, maka nah ini puasa mempengaruhi kesehatan. Seperti yang tadi Bapak Ibu bilang, ada dehidrasinya, ada kelelahannya, dan gula darahnya itu juga berubah nantinya. Jadi, dengan menjaga kesehatan, kita bisa memaksimalkan ibadah puasa kita. Setuju? Oke, next kita mulai di sini. Yang terjadi apa? Seperti tadi yang Bapak Ibu bilang semua. Ada yang namanya rasa lapar, kemudian juga haus, badannya lemas, susah konsentrasi, belum lagi yang kena sakit mah. Sakit mah gimana? Ada yang tambah gemuk dah. Ini ada ya. Kalau tambah gemuk, nah itu berarti ketika makan gas, betul sekali. Oke, tapi sebenarnya apakah memang ketika berpuasa ini kok banyak hal-hal negatifnya? Seakan-akan ya, rapal dahaga, lemes, konsentrasi, sakit mah, ada yang tambah kurus. Ini pas untuk yang pengen langsing. Tapi kalau yang sudah langsing gimana? Ada caranya supaya ketika kita berpuasa, tetapi kita bisa menjadi semakin lebih sehat. Di sini Bapak Ibu ada enggak yang punya hipertensi? Ada ya. Sakit gula? Ada ya. Sakit mah? Ada juga ya. Kira-kira betul Bapak Ibu dengan berpuasa sakitnya ini bisa tambah baik apa enggak? Baik. Tahu caranya enggak? Enggak. Nah, sekarang saya kasih tahu caranya. Ini dia. Manfaatnya apa saja sih ketika kita berpuasa? Satu, ternyata berpuasa ini mampu meningkatkan kesehatan Bapak Ibu yang punya masalah jantung dan hipertensi serta kolesterol. Jadi tensinya bisa turun, kolesterolnya turun, gula darahnya juga turun. Jadi lumayan dengan berpuasa selain menambah ibadah kita, ini juga menambah kita supaya lebih sehat. Itu yang pertama. Yang kedua, buat yang punya kencing manis, diabetes, ini penting. Saat berpuasa, gula darahnya bisa turun. Nah, sehingga nanti buat Bapak Ibu yang kena diabetes, nanti tanya ke dokternya, dok, waktu puasa minum obatnya gimana ya? Supaya dosisnya bisa disesuaikan. Kalau enggak, Bapak Ibu minum obat diabetes, terus nggak makan puasa, gula darahnya anjlok. Kalau anjlok yang terjadi apa? Geliang, bahkan nggak bisa ngomong, bahkan sampai pingsan, dibawa UGD. Sampai UGD dikasih apa? Infus isinya air gula. Setelah dapat gula, sembuh lagi. Nah, jadi hati-hati untuk yang punya sakit gula dan minum obat gula. Kemudian yang lain lagi gunanya apa? Nah, ini khusus untuk Bapak Ibu yang pengen turun berat badannya dengan cara yang sehat, tidak pakai obat, tidak pakai suplemen. Sering toh ada orang-orang yang mau kurus terus minum teh, kemudian setelah itu buang airnya lancar, badannya turun berat badannya, betul ya? Tapi yang turun itu bukan lemaknya, yang turun adalah karena kotorannya keluar. Begitu makan, berat badannya balik lagi. Sehingga di bulan puasa ini kita bisa menjaga makan dengan baik, otomatis berat badannya akan turun dengan sehat. Caranya gimana? Nanti saya kasih tahu caranya. Lalu berikutnya, oh ini luar biasa ini, ada perbaikan sel. Jadi ketika kita berpuasa,
Sel-sel tubuh kita kan nggak dapat makan, betul ya? 12 jam, 14 jam nggak dapat makan. Terus caranya gimana supaya sel yang dalam tubuh kita bisa bertahan hidup? Caranya adalah kayak bambungan. Tahu bambungan? Bambungan adalah sel-sel kita yang sehat ini akan makan sel-sel kita yang sudah tidak sehat, sel sakit. Gak cuma sel, bakteri, virus ini juga bisa dimakan. Itu nomor 1. Nomor 2, bisa regenerasi sel-sel yang sehat. Tadi kan sel sakitnya kan sudah dimakan toh, habis kan? Kemudian gimana tubuhnya supaya bisa lebih sehat? Tubuh kita punya program supaya sel-sel tadi yang sudah rusak dan dimakan itu digantikan dengan sel baru, sel sehat, sehingga tubuhnya lebih sehat. Ini juga untuk anti-aging, supaya awet muda, sehingga kalau orang-orang yang puasa yang bagus itu nanti kelihatannya umur 60 tapi dilihat masih umur 40 tahun. Apalagi kalau pakai handphone ditambahi filter, bisa mempertahankan kesehatan dan kemudian nggak sampai lemes-lemes. Cara yang pertama adalah, ini penting ini, jaga tubuh kita agar nggak kekurangan air. Karena pada Bapak Ibu yang berpuasa Ramadan ini ikut tidak minum air. Untuk yang berpuasa bukan Ramadan, ya kan, untuk kesehatan ini bisa minum air. Ketika kita tidak sedang berpuasa, minimal paling enggak 8 gelas per hari, di mana nanti dibagi. Ketika kita berbuka minum 2 gelas, dok 2 gelas itu langsung keplopokan dok. Ya enggak usah langsung 2 gelas, semampunya pokoknya 2 gelas dulu habis. Setelah itu ketika habis makan malam, habis sholat tarawih, sepanjang malam itu paling enggak minumnya 4 gelas. Oke, dan nanti ketika sahur minumnya 2 gelas lagi. Oke, gampang ya. 2 gelas saat berbuka, 4 gelas saat sepanjang malam, 2 gelas ketika sahur. Dok, kalau masih haus boleh lebih enggak? Boleh, enggak masalah. Bebas, apalagi kalau hawa di suhu. Kalau enggak minum rasanya haus. Nah, lalu berikutnya, yang penting ini, hindari kopi dan minuman manis berlebihan. Kalau puasa ini yang namanya takjil itu biasanya kan manis-manis kan. Nah, manis-manis itu juga punya bahaya. Kenapa? Kalorinya akan nambah. Sehingga untuk Bapak Ibu yang pengen berat badannya turun, ini malah sudah turun karena minumannya manis. Dan untuk yang punya kencing manis, gulanya tambah naik. Ketika gula tambah naik, yang terjadi apa? Kencingnya tambah banyak, sehingga bisa terjadi dehidrasi tubuh kita. Oleh sebab itu, kalau bisa minumnya jangan yang manis, air putih lebih sehat. Lalu untuk kopi gimana? Kopi boleh diminum, tapi jangan banyak-banyak. Karena kalau kopinya diminumnya banyak, efek kopi adalah membuat kencingnya juga keluarnya banyak. Itu nomor 1. Nomor 2, jantungnya bisa berdebar-debar. Nomor 3, kalau minumnya kopinya banyak, tidak bisa tidur. Kalau tidak bisa tidur, malamnya tidurnya bisa kurang. Yang paling penting ini 1. Dulu, loh itu kan gampang toh, pokoknya sedia air, begitu sudah datang dan berbuka, minum air dulu. Dok, air putih atau air yang manis-manis dok? Bebas. Yang manis itu nambah berat badan, kayak kalau air putih nggak nambah berat badan, oke? Lalu setelah itu boleh makanan yang berkarbohidrat, tapi jangan banyak-banyak, jangan balas dendam. Sesuai kata Nabi, kalau kebiasaan Nabi kan pakai kurma ya. Kurmanya ada berapa? 2 paling 3 ya. Nah itu yang benar. Boleh makan karbohidrat kompleks, tetapi nggak banyak, dikit saja untuk mengembalikan tenaga kita. Jadi jangan sampai begitu buka makannya langsung banyak, perutnya tidak terbiasa, nanti lambungnya penuh malah sakit perut, malah kena sakit mah. Jadi jangan banyak-banyak dulu. Oke.
Oke. Nah, ketika sahur ini makanannya harus pola makan yang seimbang dengan karbohidrat kompleks. Apa itu karbohidrat kompleks? Karbohidrat kompleks itu adalah seperti nasi, kentang, ubi, kemudian apa lagi kira-kira? Roti termasuk karbohidrat kompleks atau bukan? Bukan, itu tepung. Biskuit juga tidak, itu tepung. Tapi kalau Bapak Ibu makan nasi, makan kentang, makan buah, makan umbi-umbian, ini karbohidrat kompleks dan itu yang bagus. Oke? Yang berikutnya adalah yang seimbang lain. Proteinnya ini penting supaya tubuh kita bisa menjaga kesehatan. Kalau kita kurang protein, daya tahan tubuhnya turun. Protein ini apa aja sih jenisnya? Bisa dari daging-dagingan, kambing sapi, bisa dari ikan, apalagi kalau ikan punya lemak yang sehat, bisa lagi dengan telur, bisa dengan tahu, bisa dengan tempe. Oke, jadi boleh lauknya makan proteinnya yang banyak, tidak apa-apa. Tetapi yang perlu dijaga adalah nanti lemaknya. Ini penting karena biasanya ketika menggoreng ya kan banyak makan gorengan. Oke, pinter-pinter. Terus jangan lupa dua ini penting, yaitu apa? Sayur-sayuran dan buah-buahan. Sayur-sayuran dan buah-buahan ini juga penting untuk tubuh kita. Karena sayuran ini mengandung mineral serta serat dan membuat kita lebih lama kenyangnya. Kalau makan cake, kemudian biskuit, roti itu kenyangnya biasanya tidak lama. Tapi kalau kita makan sayuran dan protein, ini kenyangnya bisa lebih lama lagi, serta karbohidrat kompleks. Kemudian buah-buahnya gimana? Buah-buah juga penting dimakan karena mengandung ada vitamin, ada mineral. Tetapi kuncinya satu, jangan banyak-banyak. Kenapa? Karena buah-buahan ini juga mengandung gula. Gulanya ada fruktosa, glukosa, sukrosa. Jadi kalau terlalu banyak makan buah, mumpung puasa, katanya makan buah banyak, pisangnya makan 5, tambah lagi mangga, tambah lagi durian, tambah lagi anggur, gulanya naik. Nah biasanya ibu-ibu nggak sadar begini, biar enak seger, buah-buahnya di jus, betul ya? Di jus, tapi jus itu membuat apa? Kalau namanya buah di jus, serat sama gulanya kepisah. Kalau serat gulanya kepisah, maka gulanya akan sangat cepat menaikkan kadar gula darah kita. Jadi hati-hati untuk yang punya diabetes, makan buahnya jangan di jus, dimakan aja. Karena kalau kita makan buah, makan 1 apel, 2 apel, perutnya sudah kenyang. Tapi kalau di jus, kalau kita mau buat 1 gelas jus apel, kira-kira butuhnya berapa apel? 2, itu gelasnya kecil, nggak lego. 3 paling enggak, tambahin es, seger toh, diminum gula, wah enak. Tetapi sayangnya, karena sudah isinya gula, langsung seakan-akan 3 apel dalam beberapa detik hilang, habis. Akhirnya apa? Gulanya akan naik. Kalau banyak makannya buah kebanyakan, berat badannya juga akan bertambah. Jadi hati-hati dengan buah-buahan. Oke, next. Nah, jangan balas dendam. Waduh, dari tadi aku belum makan. Ini mumpung puasa ya kan? Yang punya tetangga-tetangga kan banyak makanannya biasanya kan? Kemudian nonggo, ngobrol, kemudian makannya enggak karu-karuan. Biasanya selama puasa itu rumah sakitnya sepi malah. Kenapa? Pada sibuk makan malamnya. Nanti ramenya kapan? Kira-kira setelah hari Yoryoan. Wah itu biasanya orang-orang punya keluhan perutnya mencret, gulanya naik. Ketika setelah hari Yoryoan sakit semua, hati-hati jaga makannya. Dan apabila tetap butuh bantuan kesehatan, tetap ke dokter. Karena nanti di kapasan diobat sehingga kesehatan tetap dijaga walaupun berpuasa. Oke? Nah,
Berikutnya, ini penting juga ini, tidur. Tidur ini adalah suatu proses di mana kita mengistirahatkan sel-sel kita. Otomatis ketika kita tidur, sel-selnya akan memperbaiki dirinya sendiri. Kalau buat kerja terus, sel-selnya tidak bisa memperbaiki diri. Sehingga badannya gimana kalau kurang tidur? Pasti capek. Tensinya pasti bisa turun atau naik. Gulanya itu bisa naik. Sehingga apabila memang tidak ada kegiatan yang penting, apalagi buat ibu-ibu ini, persiapan berbuka, ya kan, persiapan segala macam urusan untuk pagi siang harinya, ini tidurnya penting. Jangan sampai kurang tidur, badannya ngantuk, nanti malah setelah kita berbuka siangnya lemas sepanjang hari, tidak bisa ngapa-ngapain. Oke? Nah, yang terakhir ini penting ini. Walaupun kita berpuasa, tetapi kita bisa tetap melakukan olahraga. Olahraganya apa? Mau jalan santai boleh, mau yoga boleh, mau angkat-angkat beban boleh. Yang penting waktunya. Kalau misalnya ada tenaga, nah sebelum kita berbuka boleh olahraga dulu.